Saat hatiku gelisah, ku datang mencari. Yes, kita bertemu lagi dalam Voice of Hope pada hari ini dengan tema doa memohon rekonsiliasi. Dengan ayat kita ambil dari Filemon ayat yang ke-17. Kalau engkau menganggap temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Pendamaian dengan Allah menekankan bahwa rekonsiliasi dimulai dari hubungan manusia yang diperbaiki dengan Allah melalui Kristus. Paulus mengajarkan prinsip kasih ilahi yang tidak membeda-bedakan. Bagi Paulus, Filemon adalah anak yang berguna bagi perluasan pekabaran Injil dan menerima Onesimus kembali. Masalah budak dengan tuannya ada ketidakberesan dan Paulus sebagai penengah ingin memperdamaikan hubungan yang sudah rusak. Di mata Tuhan, Paulus berguna karena ia selaras perkataan dan perbuatannya dalam mewujudkan kasih tanpa pandang bulu tersebut. Penjara atau tembok-tembok pemisah tidak menghalanginya, mengajarkan dan mencontohkan karakter ilahi yang harus nyata dalam setiap hidup anak Tuhan. Kristus berguna di mata Bapa karena ia mengorbankan status kealahannya demi keselamatan manusia. Oscar Wilde mengatakan, setiap orang suci memiliki masa lalu dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Kristus menjadi penengah antara Allah Bapa dengan manusia. Paulus menjadi penengah antara Filemon dan Onesimus. Bagaimana orang percaya dapat mengatasi rekonsiliasi? Tentunya dengan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan atas rekonsiliasi. Yang pertama adalah mengutamakan kerendahan hati untuk mengampuni dan kehangatan kasih dalam menasehati. Tetapi dalam Efesus 4 ayat ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus mengingatkan dan mengimbau supaya setiap orang percaya, orang Kristen memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilannya. Menerapkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasihnya terhadap sesama dalam menjalankan kehidupannya, baik di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah tidak menghakimi, tetapi berbesar hati untuk menerima orang yang bersalah. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Tidak memerintah atau menghakimi kesalahan orang, tentunya Onesimus, tetapi mengajukan permintaan kepada Filemon. Paulus katakan untuk menerima kembali Onesimus. Pendekatan inilah yang menjadi jembatan sehingga terjalinnya kasih persaudaraan. Inilah kerinduan Yesus, doa sebagai jembatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan agar kesalahan kita diampuni, hidup dibaharui oleh Roh-Nya. Cara pandang terhadap orang berdosa yang bertobat bukan cara pandang menghakimi orang lain yang sesungguhnya telah bertobat, namun tak kuasa menerima penolakan kita, maka orang tersebut kembali ke jalan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga adalah keberanian untuk mengambil langkah pemulihan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, terus maju dengan fokus kepada Kristus. Karena kita memiliki janji-janji Allah. Paulus menjelaskan kalau terang kemuliaan Kristus bersinar Kalau terang kemuliaan Kristus bersinar atas diri seseorang, barulah ia memiliki pengertian akan penyertaan Tuhan. Itu bisa terjadi ketika orang berbalik pada Tuhan dan menyambut anugerah Kristus. Kemerdekaan dari dosa, maut pada saat dimerdekakan, orang akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di wajah, tapi dalam hidup dan terpancar melalui karakter. Tidak akan memudar, tapi akan terus mentransformasi hidup.
hingga makin lama makin menyerupai Kristus. Ini bukan pencapaian manusia, tapi merupakan pertumbuhan yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus. Penutup, pendamaian merupakan doktrin yang paling penting dalam iman Kristen. Luka yang tersimpan lama bisa menghambat pertumbuhan rohani dan bahkan menghalangi kita untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Doa adalah tanda iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Meminta bantuan dari Tuhan lewat doa adalah tanda kedewasaan dan kasih sayang, bukan kelemahan. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Oktober dengan tema Passion in Prayer. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan juga TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. See you, Tuhan memberkati.